Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Tira Manusofa dengan NPM 231092 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan sinopsis jurnal nasional mengenai jabatan rangkap dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Amerika Serikat, karya dari Siti Anisa. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu saya langsung saja. Yang pertama kita mulai dari identitas jurnalnya tersendiri. Yang pertama dari penulis, yaitu Siti Anisa dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Kemudian jurnalnya yaitu Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Universitas Islam Indonesia. Volume tahunnya volume 30 nomor 1 Januari 2023 halaman 49 sampai 69. Nomor doi-nya 10.288.5 Indeksasinya yaitu Sinta 2, kemudian terakreditasi Kemendikbudristek dan Open Access. Yang topik utamanya adalah perbandingan hukum jabatan rangkap Interlocking Directorate antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam kerangka hukum persaingan usaha. Selanjutnya ada latar belakang dan isu hukumnya. Mengapa sih jabatan rangkap menjadi persoalan hukum persaingan usaha? Interlocking Directorate yaitu satu orang menjabat direksi atau komisaris di dua atau lebih perusahaan yang bersaing secara bersamaan. Di Indonesia sendiri dasar hukumnya ada di pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang melarang jabatan rangkap, namun menggunakan pendekatan rule of reason, yang dimana dampak anti persaingan harus dibuktikan secara nyata oleh KPPU. Di Amerika Serikat sendiri, Clayton menggunakan dasar hukum Clayton Act Section 8 yang menerapkan perse ilegal, yang dimana jabatan rangkap di perusahaan yang bersaing secara otomatis melanggar hukum tanpa perlu membuktikan dampak nyatanya. Lalu isu sentralnya adalah apakah pendekatan rule of reason Indonesia sudah cukup efektif mencegah penyalahgunaan posisi dominan melalui jabatan rangkap dibandingkan dengan perse ilegal di Amerika Serikat. Selanjutnya, kerangka teori komparatif, yaitu perbandingan pendekatan hukum jabatan rangkap Indonesia versus Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri yang didasari dengan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tepatnya pasal 26, yang pertama ada pendekatan rule of reason. Lalu dampak anti persaingan harus dibuktikan secara nyata. Kemudian KPPU berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran. Lalu ada sanksinya berupa administratif, yaitu denda dan perintah berhenti, dan ada pidana tambahannya. Kemudian dilihat dari celahnya, yaitu belum komprehensif untuk perusahaan digital dan holding BUMN. Lalu kepastian hukumnya lebih rendah, yang dimana penegakan bersifat reaktif. Dibandingkan dengan Amerika, yaitu Clayton Act Section 8, yang pertama dari pendekatannya perse ilegal, lalu jabatan rangkap di perusahaan bersaing secara otomatis melanggar hukum. Lalu FTC berwenang menginvestigasi, litigasi, dan penerapan civil penalties besar. Lalu dilihat dari pendekatan proaktifnya, FTC aktif memonitor tanpa menunggu adanya laporan. Lalu deterrence efeknya lebih kuat, yang dimana pelaku usaha tidak berani mengambil resikonya. Dan kepastian hukumnya lebih tinggi, yang dimana tidak tergantung hasil pembuktian dampak. Lalu metode penelitiannya, yang pertama jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif, yang dimana mengkaji norma, asas, dan doktrin hukum positif terkait jabatan rangkap. Lalu ada pendekatannya, yaitu statute approach, conceptual approach, case approach, dan comparative approach Indonesia dan Amerika Serikat. Lalu bahan hukum primernya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 26, Clayton Act Section 8, Peraturan KPPU, dan kebijakan FTC. Lalu ada bahan hukum sekundernya, yaitu literatur akademik, laporan lembaga persaingan usaha kedua negara, jurnal hukum Indonesia internasional terpilih. Yang terakhir ada analisis datanya, yaitu kualitatif komparatif, yang dimana mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan celah regulasi antara kedua sistem hukum. Lalu selanjutnya adalah temuan utamanya, yang dimana hasil analisis komparatif hukum jabatan rangkap Indonesia Amerika Serikat. Yang pertama ada paradoks pembuktian, yang dimana Indonesia rule of reason versus Amerika Serikat perse ilegal, yaitu meski berbeda pendekatan formal, dalam praktik penegakan keduanya tetap memerlukan kajian mendalam atas struktur pasar dan hubungan antara perusahaan.
Lalu yang kedua ada kesenjangan kewenangan KPPU versus FTC, yang dimana FTC memiliki kewenangan lebih luas, investigasi mandiri, litigasi, dan civil penalties yang signifikan, yang dimana menghasilkan deterrence efek jauh lebih kuat dibanding dengan KPPU yang masih terbatas. Lalu celah regulasi kritisnya, yang dimana aturan jabatan rangkap Indonesia belum mengakomodasi perusahaan platform digital dan konglomerasi BUMN secara komprehensif, yaitu dua kategori bisnis yang paling rawan praktik anti persaingan terselubung. Dan terakhir ada rekomendasi reformasinya, yang dimana Indonesia perlu mengadopsi elemen pers ilegal untuk jabatan rangkap di perusahaan yang bersaing di pasar yang sama, guna meningkatkan kepastian hukum dan memperkuat efektivitas penegakan. Selanjutnya adalah analisis kritis yang pertama dari kekuatan artikel tersendiri, yaitu kontribusi ilmiah dan keunggulan metodologis yang ditawarkan. Kekuatan utamanya adalah analisis komparatif lintas tradisi hukum, yaitu nilai komparatifnya tinggi. Artikel mempertemukan dua tradisi hukum yang berbeda secara fundamental, yang dimana common law Amerika Serikat dan civil law Indonesia. Pendekatan ini melampaui sekedar deskripsi norma. Ia menghasilkan analisis struktural tentang mengapa dua sistem bisa mengatur masalah yang sama dengan cara yang sangat berbeda. Lalu ada relevansi pragmatis bagi pembuat kebijakan. Temuan artikel bukan hanya bernilai akademis, melainkan langsung dapat digunakan oleh KPPU dan DPR dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan artikel ini juga menyediakan peta jalan konkret berdasarkan pengalaman empiris Amerika Serikat melalui Clayton Act yang telah teruji lebih dari 1 abad. Dan reforming isu, dari tata kelola ke anti monopoli. Kekuatan analisis terasa ketika artikel berhasil menempatkan jabatan rangkap bukan sekedar persoalan corporate governance, melainkan sebagai instrumen anti monopoli yang berdampak langsung terhadap struktur pasar dan intensitas persaingan, yang dimana sebuah reframing konseptual yang penting. Dan jurnal ini sendiri diterbitkan di jurnal bereputasi, yaitu publikasi di Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Cinta 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, memberikan bobot akademis yang signifikan. Pereviewnya ketat. Jurnal ini menjamin mutu argumentasi dan validitas sumber yang digunakan dalam artikel. Lalu analisis kritis dari kelemahan dan celah artikel, yaitu ruang kosong yang perlu dilengkapi dalam penelitian lanjutan. Kelemahan utamanya adalah absennya analisis platform digital dan big tech. Yaitu pertama ada dimensi digital diabaikan, yang dimana artikel tidak membahas bagaimana jabatan rangkap beroperasi di ekosistem platform digital, di mana satu eksekutif dapat duduk di papan direksi Google, Meta, atau konglomerasi digital lokal yang saling bersaing dalam layanan pembayaran, e-commerce, logistik, dan media sekaligus. Lalu ada batas pasar yang cair. Dalam ekonomi digital, market boundaries tidak lagi statis. Dominasi berbasis data dan network effects menggantikan pangsa pasar konvensional sebagai indikator kekuatan. Artikel ini belum merespon realitas ini, sehingga analisisnya terbatas pada model industri konvensional yang semakin tidak relevan. Lalu konglomerasi BUMN kurang didalami. Holding company BUMN seperti Rantara atau konglomerasi energi atau telekomunikasi negara rentan sekali terhadap jabatan rangkap lintas anak perusahaan. Secara regulasi ini sangat material secara ekonomi, namun hanya disebut secara superficial dalam artikel tanpa analisis yang mendalam. Dan terakhir adanya absen dimensi internasional. Artikel hanya membandingkan dua yurisdiksi, padahal EU Competition Law dan OECD Guidelines dan praktik hukum persaingan negara berkembang lainnya bisa memperkaya perspektif dan memberikan solusi alternatif yang lebih beragam. Lalu selanjutnya ada relevansi kebijakannya, adopsi pers ilegal. Mengapa sih Indonesia itu perlu menggeser pendekatan penegakan hukum jabatan rangkap yang dari rule of reason yang saat ini, yaitu harus membuktikan dampak anti persaingan secara nyata dan kausal, yang dimana beban pembuktian tinggi bagi KPPU, proses penegakan lambat dan mahal, kepastian hukum terendah, deterrence efek lemah. Lalu akan lebih baik jika digeser menjadi pers ilegal yang direkomendasikan karena konfigurasi struktural jabatan rangkap di pasar yang sama cukup untuk dinyatakan melanggar, yang itu beban pembuktian jauh lebih ringan, penegakan lebih cepat dan efisien, lalu kepastian hukum tinggi untuk pelaku usaha, dan yang terakhir deterrence efeknya lebih kuat, yang dimana bisa mencegah sejak dini.
Lalu ada jabatan rangkap sebagai instrumen posisi dominan. Dimensi tersembunyi perusahaan pasar tanpa menguasai pangsa pasar langsung, yaitu dominasi laten melalui jabatan rangkap. Yang pertama ada akses informasi kompetitor. Eksekutif yang merangkap jabatan mendapatkan informasi yang sensitif, seperti strategi harga, rencana produk, dan data pelanggan dari dua perusahaan yang seharusnya bersaing, yang dimana menciptakan asimetri informasi yang ekstrim. Lalu koordinasi implisit. Tanpa perlu rapat kartel yang ilegal, satu individu dapat menyelaraskan kebijakan harga dan produksi di kedua perusahaan secara diam-diam. Efek ekonominya identik dengan kartel, namun jauh lebih sulit dibuktikan hukum. Lalu ada pengaruh lintas keputusan strategis. Di satu kursi, seseorang dapat mempengaruhi merger, akuisisi, pemilihan mitra, dan penentuan harga di dua entitas sekaligus, yang dimana melayani kepentingan kelompok bisnis yang lebih besar di atas kepentingan persaingan pasar. Dan yang terakhir, konsolidasi kekuatan tersembunyi. Jabatan rangkap memungkinkan pengendalian pasar tanpa harus memiliki pangsa pasar dominan secara formal. Ini adalah celah yang paling strategis yang perlu ditutup oleh revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara eksplisit. Baik, ada relevansi terhadap mata kuliah hukum kompetisi bisnis, yang dimana korelasi artikel jurnal ini dengan pokok bahasan dalam RPS. Yang pertama ada penyalahgunaan posisi dominan. Relevansinya adalah jabatan rangkap pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah manifestasi paling halus dari penyalahgunaan posisi dominan, yang dimana dominasi struktural tanpa penguasaan pangsa pasar langsung. Lalu ada pers ilegal versus rule of reason. Ya, relevansinya adalah ketegangan antara kedua pendekatan ini menjadi inti seluruh analisis komparatif artikel jurnal ini. Sangat relevan sebagai studi kasus nyata dari debat konseptual yang dibahas dalam RPS. Lalu ada perbandingan hukum persaingan internasional. Relevansinya, studi perbandingan Indonesia Amerika Serikat secara langsung mengisi topik tentang eksistensi hukum persaingan usaha di berbagai negara dan model penegakan yang berbeda. Dan yang terakhir, penegakan hukum oleh KPPU. Relevansinya adalah evaluasi komparatif kewenangan KPPU versus FTC memberikan gambaran nyata tentang gap kelembagaan dan kapasitas penegakan yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum persaingan Indonesia. Lalu ada rekomendasi kebijakannya, yang dimana agenda reformasi hukum persaingan usaha Indonesia yang pertama yang sifatnya mendesak, revisi pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimana adopsi elemen pers ilegal untuk jabatan rangkap di perusahaan yang beroperasi di pasar yang sama atau pasar yang berkaitan secara kompetitif, yang dimana mengikuti model Section 8 Clayton A. Yang kedua, regulasi khusus platform digital yang sifatnya prioritas, yaitu penyusunan aturan jabatan rangkap yang secara eksplisit mencakup perusahaan platform digital, konglomerasi teknologi, dan ekosistem bisnis berbasis data, yang dimana mengakui bahwa market boundaries di era digital bersifat cair. Dan yang ketiga, penguatan kewenangan KPPU yang sifatnya strategis, yaitu perluasan kewenangan KPPU mencakup investigasi mandiri proaktif, penerapan civil penalties yang lebih signifikan, dan kapasitas litigasi yang setara dengan FTC untuk memperciptakan deterrence efek yang nyata. Dan yang terakhir, aturan jabatan rangkap BUMN yang sifatnya penting. Pengaturan khusus jabatan rangkap dalam holding company BUMN terutama di sektor yang berpotensi mengkonsolidasikan posisi dominan negara di pasar, yaitu memisahkan kepentingan bisnis dari kebijakan publik. Baik, terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, artikel Siti Anissa ini membuktikan bahwa pendekatan rule of reason Indonesia dalam mengatur jabatan rangkap memiliki celah signifikan dibanding pers ilegal Amerika Serikat, terutama dalam hal kepastian hukum dan kekuatan pencegahan. Yang kedua, jabatan rangkap adalah instrumen dominasi pasar yang paling halus dan paling sulit ditangkap oleh regulasi konvensional, yang dimana ia mengkonsolidasikan kekuatan tanpa memerlukan penguasaan pangsa pasar secara langsung. Yang terakhir adalah revisi pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak sekedar relevan. Ia mendesak khususnya dalam merespon realitas platform digital, konglomerasi teknologi, dan holding company BUMN yang terus berkembang. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan baik pengucapan atau kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.